Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syadrina Fitri Syalihah dari kelas DK 4504. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai akulturasi budaya Tionghoa dan asimilasi budaya Melayu di Jakarta. Akulturasi. Menurut Kunchara Ningrat, akulturasi adalah proses sosial yang timbul jika suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut secara lambat diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Sedangkan definisi akulturasi menurut saya yaitu pergerakan masyarakat dari berbagai kebudayaan sehingga saling bertemu, menerima, dan melestarikan antara kebudayaan tersebut sehingga terbentuknya akulturasi. Ada banyak contoh yang terjadi di lingkungan kita. Di antaranya adalah bentuk-bentuk bangunan candi, kaligrafi, ukiran di candi, arsitektur Masjid Menara Kudus, arsitektur Masjid Hidayatullah, dan masih banyak lainnya. Asimilasi. Surjono Sukanto merupakan salah satu dari para ahli yang mengatakan bahwa asimilasi adalah proses sosial dalam taraf lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang dan kelompok manusia dan juga usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Sedangkan pengertian asimilasi menurut saya yaitu sifat naluri masyarakat dalam mencegah diskriminasi, saling menerima antar kebudayaan dalam kehidupan bersama sehingga terbentuknya asimilasi. Terdapat banyak contoh asimilasi yang terjadi di lingkungan kita, diantaranya adalah musik dangdut, slang words atau bahasa gaul, penggunaan baju koko, dan masih banyak lainnya. Akulturasi budaya Tionghoa di Jakarta. Agama Islam merupakan agama yang mendominasi negara Indonesia sehingga banyak dibangunnya masjid dan musola. Salah satu masjid di Jakarta yaitu Masjid Hidayatullah. 3 budaya sekaligus membangun arsitektur Masjid Hidayatullah yakni Jawa, Tionghoa, dan Betawi. Dari kejauhan masjid ini tampak seperti kuil Cina. Masjid Hidayatullah Jakarta ini merupakan salah satu masjid dengan sentuhan budaya Tionghoa di Indonesia. Pertama kali dibangun pada tahun 1747 di atas lahan wakaf dari pengusaha batik bernama Muhammad Yusuf yang tinggal di daerah Karet. Lahan seluas 3.000 meter persegi untuk masjid tersebut beliau dapat dari seorang Belanda bernama Safir Hans. Arsitektur Betawi dapat dilihat dari bentuk masjid yang lapang dan terbuka. Asimilasi budaya Melayu di Jakarta. Keberadaan musik dangdut di Jakarta semakin berjaya disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya adanya ajang kompetisi musik dangdut yang digelar di salah satu stasiun televisi swasta. Melalui ajang tersebut, musik dangdut akan dipopulerkan kembali oleh para pemuda. Musik dangdut itu sebenarnya berakal dari musik Melayu yang kala itu berkembang pada tahun 1950 hingga 1960-an dengan rata-rata lirik lagunya bertema akan percintaan. Musik dangdut banyak dipengaruhi oleh unsur musik Hindustan, India Utara, Melayu, dan Arab. Pengaruh dari ketiga unsur genre musik tersebut secara tidak langsung menciptakan genre musik baru, yakni musik dangdut. Musik India mempunyai unsur utama berupa tabuhan gendang, sementara suara cengkok penyanyi adalah unsur utama dalam musik Melayu. Sekian presentasi saya hari ini. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kesimpulan dari akulturasi dan asimilasi. Kebudayaan merupakan salah satu peninggalan sejarah yang kita lestarikan hingga saat ini. Kebudayaan membuat ciri khas pada suatu kelompok masyarakat. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih sehingga mempermudah pergerakan masyarakat menjelajah ke wilayah baru dan mempermudah meraih informasi untuk mengetahui kebudayaan asing. Hal ini menjadi penyebab utama terjadinya akulturasi dan asimilasi. Menurut saya, akulturasi dan asimilasi bukanlah hal yang buruk bila kita mengambil dari sisi positifnya. Terjadinya akulturasi dan asimilasi membuat kita lebih toleransi terhadap kebudayaan asing yang tinggal di wilayah kita. Dengan ini, kita mencegah terjadinya diskriminasi sehingga meningkatkan perdamaian.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.